akan menemukan gambar seperti yang Bu Tika tunjukkan di slide ini. Jadi kelihatan ada struktur hifanya, ini yang panjang-panjang kayak benang, ini kayak tabung, tapi aslinya itu kayak benang ya. Ini namanya hifa. Bu Tika ulang lagi ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa meeting sebentar untuk penguatan klasifikasi jamur, materi klasifikasi jamur. Tadi Bu Tika sudah berikan kamu link untuk bisa kamu baca di blognya Bu Tika. Nah sekarang kita coba untuk bahas atau diskusikan bersama tentang pengklasifikasian jamur. Nah, yuk kita mulai. Bismillah. Nah ini klasifikasi jamur ya. Yang pertama, garis besar dari yang akan kita diskusikan hari ini mengenai 4 divisi di jamur, yaitu ada divisi Zygomicota, Ascomycota, dan Basidiomycota, ditambah dengan Deuteromycota. Ya, jadi ini adalah 4 divisi jamur yang diklasifikasikan berdasarkan reproduksi seksualnya. Jadi diklasifikasikan berdasarkan reproduksi seksualnya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, tadi pada artikel juga sudah kita sampaikan bagaimana cara mengenali Zygomicota. Nah, Zygomicota itu adalah salah satu jamur yang dekat sekali dalam kehidupan kita. Contohnya adalah pada roti nih, roti yang kamu biarkan kadaluarsa, kemudian kamu akan menemukan bahwa di roti itu muncul permukaan yang menyerupai kapas ya. Kemudian awalnya mungkin warnanya bersih, lama-kelamaan muncul ada entah bercak-bercak hitam, entah bercak-bercak hijau, entah bercak-bercak oranye. Nah, apa yang kamu lihat pada roti atau sering dikenal juga dengan jamur roti ini adalah salah satu anggota dari Zygomicota. Nah, nama ilmiah dari si jamur roti ini adalah Rhizopus stolonifer ya, Rhizopus stolonifer. Kemudian apakah anggotanya cuma yang ada di jamur roti? Coba tadi ada yang lain nggak tadi waktu baca di artikelnya Bu Tika? Ada Bu. Apa coba? Ada Bu. Ada tempe. Nah betul, jamur tempe. Anggota Zygomicota yang populer selain jamur roti adalah jamur tempe. Nah ini ya, Bu Tika. Nah ini 1, 2, 3 muncul tring. Nah ini jamur tempe. Dulu kalau pas kita masih ada pembelajaran di kelas ya tatap muka, kita akan melakukan pengamatan terhadap jamur tempe. Nanti kalian akan menemukan gambar seperti yang Bu Tika tunjukkan di slide ini. Jadi kelihatan ada struktur hifanya, ini yang panjang-panjang kayak benang, ini kayak tabung, tapi aslinya itu kayak benang ya. Ini namanya hifa. Kemudian ada yang kayak balon-balon gitu, itu namanya adalah sporangiumnya. Jadi tadi selain jamur roti, jamur tempe adalah salah satu jamur Zygomicota yang juga populer. Nah, dengan penggunaan Rhizopus oryzae pada pembuatan tempe, kita bisa mengambil salah satu informasi penting tentang sifat jamur yang saproba ya. Dimana jamur-jamur saproba ini kemudian menghasilkan enzim. Enzimnya itu enzim hidrolisis yang membuat dia bisa menghidrolisis substratnya dan menghasilkan nutrisi yang bisa dia serap. Kalau di tempe berarti Rhizopus oryzae itu menghasilkan enzim yang kemudian akan mencerna kedelai. Kedelai yang sudah diproses, sudah direndam, sudah direbus, kemudian sudah didinginkan, dicampur sama ragi tempe. Nanti setelah dibiarkan 2-3 hari dengan kondisi sirkulasi udara yang baik, bisa berubah tekstur dari yang tadinya keras menjadi lunak. Nah ini kenapa? Karena tadi kedelainya sudah tercerna oleh enzimnya. Nah kedelai yang sudah tercerna itu adalah nutrisi yang bisa diserap dan dimanfaatkan oleh jamur untuk tumbuh dan berkembang. Kamu bisa melihat kalau pas ibunya beli tempe di pasar, baru beli itu masih butir-butir kedelainya kelihatan. Nanti ditunggu setengah hari muncul serabut-serabut putihnya,
Ditunggu 1 hari, terus tambah serabut putihnya sampai kemudian si serabut-serabut putih ini atau serabut-serabut hifa dari Rhizopus oryzae-nya itu menutupi seluruh kedelainya. Awalnya putih semuanya, nanti lama-lama ada hitam-hitamnya. Nah, kalau udah ada hitam-hitamnya inilah yang tadi Bu Tika sebutkan di sini nih. Kayak balon-balon ini nih, sporangiumnya. Kotak-kotak sporanya itu tadi yang warnanya hitam-hitam. Paling kalau hitamnya sudah banyak berarti kotaknya sudah pecah. Isinya si sporangium ini adalah sporangiospora. Nanti berantakan, akhirnya sporanya tersebar di mana-mana, tempenya jadi hitam semuanya. Nah, kok kenapa tempenya terus lama-lama busuk? Apa berarti jamurnya bikin busuk juga? Nah, ketika proses si Rhizopus oryzae ini membuat kedelainya itu berubah komposisi ya dengan pencernaan menggunakan enzim yang dia keluarkan, di situ kan jadi lingkungannya itu kan banyak makanan gitu. Nah, banyak makanan itu membuat tidak hanya si jamur yang hadir tetapi juga bakteri. Makanya lama-kelamaan membusuk karena bakteri juga ikut berperan di situ dan menimbulkan pembusukan. Jamurnya nanti ikut busuk karena jamurnya udah kehabisan nutrisi. Sementara nanti bakterinya dapat ketambahan nutrisi sekalian dari jamur-jamur yang mati. Nah, kita lanjut. Tadi jadi ada 2 ya. Kalau kita mau belajar tentang Zygomicota, kita bisa ingat dari Rhizopus stolonifer yang ada di roti sama Rhizopus oryzae yang ada di tempe. Kita play lagi nih. Nah, dari 2 ini kita bisa menemukan bahwa si Zygomicota itu punya beberapa ciri. Apa saja cirinya? Nih, yang pertama bahwa dia multiseluler. Kamu bisa lihat tadi pada saat penampakan yang dilihat di bawah mikroskop itu jamurnya adalah jamur multiseluler yang selnya lebih dari 1. Bentuknya apa? Bentuknya adalah kumpulan hifa atau miselium. Dengan hifa yang asepta nih, kamu lihat, kita balik lagi ke gambar tadi ya. Nah, ini nih hifanya asepta karena tidak ada sekatnya. Hifanya hifa asepta, tidak bersekat. Nanti ketika tunjukkan yang hifa bersekat itu seperti apa. Nah, kita balik lagi ke tadi. Kita percepat sedikit. Ya, dianya nggak mau. Kita tunggu sebentar biar slide-nya berubah. Nah, ini tadi ya. Oke. Ketika ulang lagi tadi sifat selnya multiseluler, kemudian hifanya asepta. Nah, karena hifanya asepta atau tidak punya sekat, maka intinya itu nyampur satu sama lain. Sehingga dia punya sebutan lain selain hifa asepta, yaitu hifa soenositik. Atau kadang-kadang disebut juga hifa senositik gitu ya. Nah, ini sebutan untuk hifa asepta yang intinya itu jadi tampak banyak karena tidak ada sekat antar selnya. Yang berikutnya adalah bahwa Zygomicota itu adalah jamur yang tidak memiliki tubuh buah. Apa sih tubuh buah? Nah, kamu kan hobi makan jamur kriuk misalnya itu. Jamur kriuk itu dari jamur tiram ya. Yang kamu lihat sebagai jamur tiram itulah yang namanya tubuh buah. Jadi kalau di tempe pernah nggak ngeliat bentuk-bentukan seperti itu? Insya Allah nggak pernah ya. Karena apa? Karena Zygomicota tidak bisa membentuk karpus atau tubuh buah. Yang bisa dibentuk oleh Zygomicota ini adalah Zygosporangium. Itu pun ketika lingkungannya buruk atau lingkungannya masih banyak makanannya, dia nggak akan bentuk Zygosporangium. Yang berikutnya adalah reproduksi yang terjadi pada Zygomicota itu bisa reproduksi seksual, bisa juga reproduksi aseksual. Dua-duanya sama-sama menghasilkan spora. Bedanya apa? Kalau pada saat reproduksi seksual itu dia zigospora yang dihasilkan. Sedangkan pada saat reproduksi aseksual yang dihasilkan adalah sporangiospora. Ini maaf, zigospora itu pakainya S ya, ini ketika salah ketik nih. Jadi cara gampang untuk ingat Zygomicota itu adalah kelompok jamur yang menghasilkan zigospora pada reproduksi seksualnya. Ingat, kita garis bawah bahwa yang dijadikan sebagai dasar klasifikasi pada pengelompokan jamur adalah reproduksi seksualnya. Jadi Zygomicota ya berarti reproduksi seksualnya menghasilkan zigospora. Tetapi kalau reproduksi aseksualnya dia menghasilkan sporangiospora. Itu artinya ketika tadi kita bahas tentang tempe, kemudian kita lihat di tempe itu ada sporangium dan sporangiosporanya, kondisi yang kita temukan di tempe adalah kondisi reproduksi aseksualnya. Nanti mungkin minggu depan atau di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih detail tentang reproduksi Zygomicota ini. Nah, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang ada Ascomycota. Coba kira-kira yang masuk ke dalam Ascomycota itu apa aja coba? Tadi udah baca kan artikelnya?
Kita kan hanya penguatan ini. Coba dibuka mic-nya, sampaikan ascomycota tadi apa aja. Saccharomyces cerevisiae. Bagus. Saccharomyces cerevisiae. Apalagi? Aspergillus wenti. Aspergillus wenti, mantap nih. Ini suaranya. Ini siapa? Suaranya siapa ya? Di Butika kebetulan buka layar jadi nggak bisa lihat yang bicara. Ini siapa cantik? Delia, Bu. Delia. Oke, terima kasih ya, Nduk ya. Kita lanjutkan nih. Betul sekali, ada yang disebutkan tadi Delia adalah ada Saccharomyces cerevisiae dan ada juga Aspergillus wenti. Nah, kenapa? Karena di ascomycota itu nanti kita bisa menemukan ada dua macam nih. Ada ascomycota yang uniseluler, ada ascomycota yang multiseluler. Tadi yang disebutkan sama Wenti yang sama Delia yang pertama adalah Saccharomyces, itu masuk ke dalam ascomycota yang uniseluler atau yang satu sel gitu. Kalau kita umumnya hari-hari mengenal si ascomycota uniseluler ini atau si Saccharomyces ini sebagai ragi atau yeast yang bentuknya butir-butiran, itu yang biasa buat bikin donat itu kalau yang pernah masak atau baking donat ya. Nah, si ascomycota uniseluler ini dia punya kemampuan untuk bertunas, jadi dia berkembang biaknya pakai tunas kalau aseksualnya. Nah, kalau seksualnya dia pakai konjugasi. Sedangkan ascomycota multiseluler tadi juga udah disebutin sama si Delia, adalah contohnya adalah Aspergillus wenti. Walaupun nggak cuma Aspergillus wenti ya, ada juga Neospora kerasa, bentuk kapangnya juga ada, bentuk tubuh buahnya juga ada. Nah, ini di sini kita tuliskan bahwa ascomycota multiseluler itu punya dua peluang. Peluang yang pertama itu wujudnya adalah kapang. Apa sih wujud kapang? Kapang itu wujud yang kumpulan hifa membentuk jaringan miselium, itu kapang. Ketika ulang sekali lagi ya. Jadi kapang ini adalah kumpulan hifa yang membentuk jaringan miselium. Dan ascomycota multiseluler juga punya peluang berwujud karpus atau tubuh buah. Contohnya di Neurospora kerasa misalnya kan. Ini jamur oncom, walaupun kita nggak melihat struktur tubuh buah ya di jamur oncom kalau kita lagi beli oncom, karena ketika wujudnya oncom itu yang terjadi adalah reproduksi aseksualnya. Nah, kita ulang sekali lagi bahwa kalau kita bahas tentang zygomycota tadi semua anggotanya multiseluler, sedangkan ketika kita bahas ascomycota anggotanya ada yang uniseluler, ada yang anggotanya multiseluler. Nah, ascomycota uniseluler ini nggak cuma Saccharomyces cerevisiae ya, ada penicillin itu juga masuk ke ascomycota uniseluler. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Terus kemudian ciri-ciri yang lain apa? Gini ya. Kalau ascomycota selain tadi ada uniseluler sama multiseluler, hifanya tuh septa. Kamu bisa sambil searching di Google, bisa juga buka di blognya Butika bahwa kalau kita lihat hifa yang dimiliki oleh ascomycota dengan zygomycota itu berbeda. Bedanya apa? Kalau di ascomycota hifanya itu ada sekat-sekatnya, makanya disebutnya hifa septa. Terus kemudian di ascomycota dia punya tubuh buah yang disebut dengan ascocap. Ini nanti struktur yang terbentuk dari reproduksi seksual, ini tubuh buah. Dari reproduksi seksual dengan wujud yang bermacam-macam. Ada yang wujudnya bola, ada yang wujudnya botol berleher, ada yang wujudnya mangkuk. Saran Butika kamu buka blognya Butika karena di situ juga disebutkan macam-macam ascocapnya. Terus kemudian dituliskan juga tentang jamur-jamur yang berpeluang membentuk ascocap, karena tidak semua ascomycota itu bisa membentuk ascocap ya. Contohnya kayak di Saccharomyces atau jamur uniseluler. Jamur uniseluler itu nggak bisa membentuk ascocap. Yang bisa membentuk ascocap itu contohnya seperti ada Neurospora crassa, kemudian ada Penicillium, ada Aspergillus, itu bisa bikin ascocap dengan bentuk yang khas gitu ya. Kayak misalnya nih untuk bentuk bola. Ini bentuk bola ini untuk askusnya ya sebetulnya. Itu ada di Aspergillus, itu bentuknya bola. Kemudian untuk bentuk botol berleher itu nanti untuk tuber SP. Terus yang bentuknya mangkuk itu untuk Neurospora. Nanti kamu bisa lihat di blognya Butika untuk lebih jelasnya. Kemudian reproduksinya tadi ascomycota secara seksualnya, lihat dari nama ascomycota. Oke, berarti reproduksi seksualnya dia menghasilkan ascospora. Sedangkan reproduksi aseksualnya dia menghasilkan conidia.
Kalau kamu lihat pada gambar yang Butika sajikan di blog itu nanti antara sporangiosfora dengan conidia berbeda ya anak-anak ya. Apa bedanya? Kalau kamu perhatikan baik-baik, kalau sporangiosfora itu kantung yang dalamnya banyak sporanya. Sedangkan kalau conidia itu adalah kumpulan-kumpulan conidia yang nanti itu berdekatan tanpa kantung. Jadi kalau udah matang nanti dia lepas sendiri. Nah, ini untuk ciri ascomycotanya. Kita lanjut lagi. Yang berikutnya adalah tentang divisi Basidiomycota. Nah, kalau kita bahas tentang divisi Basidiomycota itu, kita tuh bahas tentang jamur-jamur makroskopis yang dekat sekali sama kehidupan kita. Kenapa dikatakan dekat dengan kehidupan kita? Ya karena kebanyakan dari Basidiomycota adalah jamur-jamur yang dikonsumsi oleh kita. Ada jamur kancing, ada jamur merang, ada jamur kuping, jamur enoki. Nah, jamur-jamur ini tuh adalah jamur-jamur yang bisa juga disebut sebagai jamur kayu. Kenapa disebut sebagai jamur kayu? Karena si Basidiomycota ini anggotanya itu bisa menghidrolisis kayu. Tuhan memberikan kelebihan kepada divisi Basidiomycota dengan menitipkan yang namanya enzim ligninase. Jadi di coding DNA-nya itu dia bisa ngasilin enzim ligninase. Enzim ligninase ini yang nantinya mampu mencerna lignin, penyusun dari kayu. Ini penting untuk digarisbawahi ya. Jadi kenapa kok kalau misalnya kamu punya mebeler atau punya alat-alat berumah tangga yang dari kayu kemudian di furnish gitu ya. Tujuannya supaya nanti terlapisi, nggak ada kelembaban, sehingga kalaupun ada spora yang mengkontaminasi nggak bisa tumbuh jadi jamur yang nanti kemudian membuat kayunya lapuk gara-gara adanya enzim ligninase yang dihasilkan sama si jamurnya. Jamur Basidiomycota, jamur makroskopis yang sebutannya jamur kayu dengan kemampuannya menghidrolisis kayu dari enzim ligninase yang dihasilkannya. Contohnya apa aja nih? Contohnya itu ada 1, 2, 3, yuk muncul nih, ntar dulu tunggu muncul ya. Nah, ada jamur merang, ada jamur tiram, ada jamur kuping. Tuh nama-nama latinnya mulai dibaca ya supaya familiar gitu ya. Ada jamur merang yang namanya Volvariella volvaceae, ada jamur tiram yang namanya Pleurotus astreatus, kemudian juga jamur kuping yang namanya Auricularia auricula. Tetapi meskipun ini contoh-contoh yang Butika sebutkan pertama ini adalah mereka yang bisa dimakan, tidak semuanya jamur basidio itu bisa dimakan. Perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik gambar ini dan kemudian gambar yang satunya lagi yang Butika tunjukkan. Nah nih, ini adalah jamur yang cantik nih, warnanya merah kayak apel, menggoda, namanya Amanita muscaria. Tapi jangan kemudian kepingin nyicipin. Kenapa? Karena basidio yang satu ini basidio beracun. Jadi ada beberapa anggota dari Basidiomycota yang sifatnya itu mengandung racun gitu. Jadi tidak bisa dikonsumsi. Nah, kamu bisa perhatikan warnanya, di mana si jamur ini punya warna yang mencolok ya. Dan ini jadi salah satu penanda bahwa ketika kita bertemu dengan jamur-jamur yang warnanya mencolok itu peluang dia punya kandungan racun itu lumayan tinggi. Jadi kayak alert system begitu. Coba bandingkan tadi dengan jamur-jamur yang dimakan kayak jamur tiram, jamur kuping, jamur kancing, jamur merang tuh warnanya cenderung putih, krem, coklat, yang warna-warnanya itu warna-warna aman, warna-warna istilahnya tidak mencolok gitu ya. Nah ini perlu kalian pahami. Nah kalau dilihat dari gambar ini kita bisa sadari beberapa cirinya. Yang pertama tadi berarti dia sifatnya multiseluler nih, gede ya. Multiseluler, makroskopis, berarti bisa membentuk tubuh buah karena kita bisa melihat cendawannya. Tubuh buah itu juga kadang-kadang disebut dengan cendawan enak ya. Bisa membentuk tubuh buah. Terus kemudian dari namanya Basidiomycota berarti reproduksi seksualnya menghasilkan spora apa? Basidiospora. Sedangkan secara aseksual nanti dia bisa menghasilkan conidia seperti pada Ascomycota. Kita lanjut nih, tinggal 2 menit sebelum 3:30. Nah ini tadi ya. Yang terakhir adalah jamur Deuteromycota. Sebetulnya jamur yang masuk ke dalam Deuteromycota adalah jamur-jamur yang belum teridentifikasi atau tidak teridentifikasi reproduksi seksualnya, sehingga mereka disebut dengan jamur imperfect.
kebanyakan anggotanya adalah parasit. Nah, Deuteromycota ini di beberapa referensi yang Butika baca ini adalah divisi jamur, kelompok jamur, tapi tuh bukan pakai filogenik begitu loh, tapi hanya karena kemudian anggota dari kingdom fungi itu ada yang nggak bisa dimasukkan ke Zygo, nggak bisa dimasukkan ke Asco, nggak bisa dimasukkan ke Basidio karena reproduksi seksualnya nggak ketahuan. Karena itu dia dimasukkan ke Deuteromycota yang namanya jamur imperfect. Nah, contohnya apa sih? Contohnya ada Taenia, Tinea versicolor sama Melasio furfur yang menyebabkan panu nih. Kemudian ada Trichopiton tonsuran yang menyebabkan ketombe. Ada Candida albicans yang menyebabkan keputihan. Nah, sekarang kamu bisa memahami bahwa karena panu itu jamur, otomatis ya kita tahu tuh, oh sifatnya si jamur ini suka sama yang lembab. Oh pantesan kalau orang kemudian berkeringat, lembab, badannya dibiarkan kotor, nggak mandi gitu, si panunya akan dengan cepat bisa spora-sporanya germinasi ya. Spora-sporanya itu bisa kemudian berkecambah membentuk hifa-hifa dan panu-panu, pulau-pulau panu yang baru. Nah tuh makanya jangan sampai kalian males mandi ya, walaupun PJJ, walaupun belajarnya dari rumah, bisa bangun siang, mulai siang, mandi teratur 2 kali sehari, kemudian jangan terbiasa menggunakan pakaian yang lembab sehingga nanti bisa mengundang bakteri plus spora-sporanya si panu ini bisa tumbuh dan berkembang membuat pulau-pulau putih di tubuh kalian. Jangan sampai nih. Sama juga Trichopiton tonsuran itu kan ketombe. Juga berarti kalau kondisi rambutnya lembab itu nanti bisa ketombenya melebar. Nah, begitu. Nah, tadi sudah kita bahas tuh 4-empatnya. Ada jamur Zygomycota, ada jamur Basidiomycota, Ascomycota sama Deuteromycota. Nah,